karena Tuhan kami adalah Yesus Kristus, maka kami tidak bisa membiarkan orang-orang yang tidak memahami iman kami lalu berkomentar sok-sok pintar. Ingat, saya ingatkan yang berikut lagi buat kalian bahwa sudah banyak bukti ya, orang-orang yang menghina-hina Alkitab akhirnya selesai. Ya, kalian dua kan pernah Kristen kan? Itu Amsal 13 ayat 13 bilang, jangan meremehkan firman. Siapa yang mereka meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Amsal 19 ayat 16 bilang, siapa menghina firman dia akan mati. Kalau dia taat kepada perintah, taat kepada firman, dia hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin ya memberikan teguran keras buat pendeta Mel Atok. Dan bagi teman-teman, tolong di-share video ini sehingga sampai ke telinga pendeta Mel Atok. Karena saya tahu banyak video-video saya yang ditonton juga oleh pendeta Mel Atok. Ya, banyak yang dia tonton dan saya harap video yang satu ini sampai ke telinga pendeta Mel Atok. Di sini saya ingin memberikan teguran buat pendeta Mel Atok yang sok bijaksana, yang sok menegur kepada Ustadz Kainama serta Kodonditan. Dengan lantangnya pendeta Mel Atok menegur mereka berdua, tapi tegurannya seperti biasa, cuman lewat konten video, bukan secara langsung, bukan secara gentle menghubungi Ustadz Kainama maupun Kodondi. Kalau cuman seperti itu, saya pun bisa. Saya buat video seperti ini. Teguran keras buat pendeta Mel Atok. Kalau cuman seperti ini, siapapun bisa. Ya, siapapun bisa buat. Tapi saya berharap Mel Atok mendengar video ini ya. Jadi ini adalah video reaksi buat pendeta Mel Atok, dan sekali lagi saya tidak pernah ada masalah dengan pendeta Mel Atok. Malah pendeta Mel Atok ini adalah salah satu pendeta yang saya kagumi atas kejujurannya saat menyampaikan statement dia. Di mana ada kantong Kristen, di situ kemerosotan moral terjadi. Itu pernyataan Mel Atok yang benar-benar terekam jelas ya, dan akan saya ingat selamanya. Pernyataan jujur yang luar biasa dan saya hargai itu. Tetapi untuk video yang akan kita putar ini, saya tidak setuju, sangat tidak setuju dengan pernyataan Mel Atok. Bagaimana pernyataan dia? Mari kita saksikan dulu. Takut, tapi kalau sesama orang percaya satu gereja pegang kebenaran lalu harus berselisih, saya tidak mau. Saya berharap 2024 yang kita hantam betul-betul adalah orang-orang atau kelompok atau siapapun yang menginjak-injak kebenaran, maka tidak ada toleransi untuk hal tersebut ya. Jadi saya menyampaikan ini, sebenarnya sorotan saya adalah kepada judul di dalam video ini, di thumbnail video ini, bahwa saya mau menegur mu'alaf secara khusus dua orang yang saya tempel wajahnya di thumbnail video ini, yaitu Ahmad Kainama dan Donditan. Buat Anda berdua adalah mantan Kristen yang memutuskan masuk Islam. Kalau mantan Kristen masuk Islam harusnya begini ya, sederhananya, tidak tertarik dengan Alkitab, lebih tertarik dengan Al-Quran, kan begitu. Jadi seharusnya Anda berdua ya, kedua mu'alaf ini, Donditan dan Ahmad Kainama, sebaiknya Anda pegang prinsip itu. Saya tidak tertarik lagi nih bahas Alkitab, karena Alkitab kan dasar imannya orang Kristen. Sedangkan Anda berdua tinggalkan Kristen. Nah, tapi faktanya di sosial media kami pantau, Anda berdua kok kurang bahas Al-Quran ya. Lebih banyak bahas Alkitab, dan sudah gitu pembahasan Anda semua ya, mualaf-mualaf siapapun termasuk Anda berdua, itu kan ngaur semua, salah ya, ngaco begitu kan. Dan buat semua orang Islam, kalian tuh agama besar. Jangan percaya mu'alaf-mu'alaf yang tiba-tiba nongol-nongol masuk di Islam, lalu bukannya belajar Al-Quran, bukan mengaji dengan baik atau mengkaji Al-Quran dengan baik, lah malah bahas Alkitab secara ngaco, ngaur, provokatif, dan
Kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan ujaran kebencian yang berpotensi mengadu domba kita sebagai anak-anak bangsa. Nah, saya rindu di tahun 2024 ini, janganlah ya. Di orang Islam sendiri, kalian yang sudah merasa diri pintar, bahkan mungkin sudah pakai label ustadz dan lain sebagainya, yang dari Kristen masuk ke Islam, harusnya bangun orang Islam dengan benar. Didik orang Islam dengan tuntunan Al-Quran. Kan kira-kira begitu ya. Contoh saya saja ya, mungkin beberapa waktu ke depan setelah video ini saya akan melakukan live dengan mantan Islam yang dulu sangat benci saya, tapi ujung-ujung ternyata menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akhirnya saya baptis. Dan saya akan bikin live dengan dia yang intinya saya akan melarang dia untuk membahas Islam. Karena dia sudah pindah Kristen, dia harus belajar Alkitab. Seperti Anda berdua tidak tertarik dengan Alkitab, makanya tinggalkan Kristen dan sekarang tertarik dengan Al-Quran. Nah, kalau dia ini beda, tidak tertarik dengan Al-Quran, sekarang tertarik dengan Alkitab, maka tidak boleh lagi dia menghina Islam. Saya tidak mau. Saya banyak baptis orang Islam loh, saudara dengar. Saya banyak baptis orang Islam dan sekarang mereka menjadi Kristen dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, ya kan? Tetapi bukan berarti kami sebagai rohaniwan pembimbing memanfaatkan mereka lalu serang-serang agama lama mereka. Tidak boleh dong. Kita jangan hanya melihat agama kita, kita melihat di samping agama kita ada agama lain yang ada di dalam bangsa yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan semangat tahun baru ini, saya sebagai hamba Tuhan Yesus yang akan terus menghantam orang-orang yang menghina agama saya, itu nomor satu. Yang kedua, yang berpotensi mengadu domba kita anak-anak bangsa. Ya, apalagi dia ada domba dengan alasan agama atau alasan politik dan lain sebagainya. Kita tidak boleh toleransi yang begitu. Oke? Jadi buat Anda berdua ya, buat saudara Ahmad Kainama dan Dondi Tan, saya melakukan ini dengan setulus-tulusnya, dengan akal sehat. Saya menyampaikan ini kepada Anda berdua. Kami peringatkan Anda jangan bahas-bahas Alkitab lagi ya. Sebab pembahasanmu ngaco, ngaur, tidak berbobot, dan Anda memutarbalikkan kitab-kitab suci yang Anda tidak pahami dengan benar, yang sudah Anda tinggalkan. Itu masalahnya. Saya sarankan belajarlah Al-Quran. Dari Al-Quran itu, di agamamu yang baru, kamu akan mendapatkan tuntunan supaya hidup dengan benar menurut versi agama barumu. Kan begitu. Jadi di sela-sela perjalanan saya pelayanan ke desa ini, saya mau ingatkan Anda semua. Anda berdua juga jangan merasa bahwa Anda berdua itu bisa meruntuhkan kebenaran Kristen yang di Alkitab. Tidak bisa. Jangankan Ahmad Kainama atau Dondi Tan, setan sekalipun tidak bisa. Ya, ingat. Mau Ahmad Kainama kah, Dondi Tan, setan, atau siapa, tidak bisa. Tidak bisa ganggu gugat kebenaran Alkitab. Jadi daripada lu buang-buang energi membodohi banyak orang dengan menjelaskan Alkitab secara ngaur. Ulang, saya garis bawahi kalimat saya nih. Anda jangan membahas Alkitab yang sudah Anda tinggalkan, dan pembahasanmu mengganggu orang lain, membodohi orang lain. Saya sebagai pendeta, sebagai orang Kristen Indonesia, ya, karena kami kalau sudah bicara Kristen, kami tidak pandang mana-mana. Kristen itu cuma satu. Karena Tuhan kami adalah Yesus Kristus, maka kami tidak bisa membiarkan orang-orang yang tidak memahami iman kami lalu berkomentar sok-sok pintar. Ingat, saya ingatkan yang berikut lagi buat kalian bahwa sudah banyak bukti ya. Orang-orang yang menghina-hina Alkitab akhirnya selesai. Ya, kalian dua kan pernah Kristen kan? Itu Amsal 13 ayat 13 bilang, jangan meremehkan firman.
siapa yang mereka meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Amsal 19 ayat 16 bilang, siapa menghina firman dia akan mati. Kalau dia taat kepada perintah, taat kepada firman, dia hidup. Tapi kalau menghina firman, pasti mati. Oleh karena itu, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan ini. Dan buat semua orang Kristen, sebarkan video ini pesan tegas. Ini pesan bukan marah-marah. Saya memang gayanya begitu. Banyak orang bilang, Pak Mel tuh suara begitu. Begitu. Saya kalau mau bikin agak slow-slow, nanti saya bisa sakit begitu ya kan. Jadi itu sudah style saya, karakter saya. Tapi intinya adalah kita harus berani menyatakan kebenaran, sehingga orang-orang yang tanpa sadar diperalat setan, ya, yang bisa mencelakakan diri mereka, kita harus tegur mereka juga, siapa tahu mereka mau bertobat. Kan begitu ya. Saya Pendeta Emil Atok menyampaikan ini dalam perjalanan kami ke desa untuk penginjilan. Kiranya video ini bermanfaat bagi Anda semua. God bless you all. Jadi video tersebut dibuat spesifik ya, untuk mualaf-mualaf dia bilang. Untuk mualaf-mualaf, terutama Ustadz Kainama dan juga Kodonditan. Kita lihat, isi videonya hanya ngomel-ngomel. Tidak ada menyentuh sedikit pun substansi ataupun materi yang pernah disampaikan Ustadz Kainama maupun Kodondi. Kita tahu, kedua orang ini adalah musuh besar bagi teman-teman sebelah. Dianggap sebagai momok menakutkan. Bahkan kalian bisa lihat, hari ini, entah berapa banyak channel-channel Polikardus, berapa banyak channel-channel pendeta yang khusus membahas Ustadz Kainama. Banyak sekali. Menjelek-jelekkan Ustadz Kainama, mulai dari Andre Tunggal, Muri Wali, Mel Atok, ya, Deki Ngadas, Pil Pahit, Tanpa Ragi, Effendi Kusman, wah, banyak sekali. Saya lihat berturut-turut mereka bahas Ustadz Kainama. Jadi memang Ustadz Kainama lagi dibidik. Lagi dibidik, teman-teman. Karena yang namanya Polikardus itu kalau menyerang, itu ada komandonya. Tidak mungkin tiba-tiba mereka kompak. Tidak mungkin mereka tiba-tiba serentak membahas Ustadz Kainama kalau tidak ada yang menginstruksikan. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini pola yang sedang terjadi sekarang. Ya, ini saya tampilkan aja ya, sebagai bukti teman-teman bisa lihat bagaimana mereka secara serentak fokus membidik Ustadz Kainama. Pil Pahit, 6 jam yang lalu, ya 6 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, kado Ustadz Kainama untuk Andre Tunggal. Gini reaksi Bro Andre setelah buka kado dari Ustadz Kainama. Ya, ini Pil Pahit, Andre Tunggal, ya dimulai dari 5 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, membahas Ustadz Kainama. Ya, kalian bisa lihat. Terus, Verbum Veritatis, Deki Ngadas. Kainama memang top, penipu terhebat di Indonesia. Ya, penipu terhebat di Indonesia, dia bikin judulnya. Jutaan orang tertipu tapi tetap percaya, malah membelanya. Esra Soru membongkar kebodohan dan penipuan mualaf Agustinus Kainama. Ya, kalian bisa lihat Esra Soru, dan masih banyak channel-channel Polikardus lainnya juga ikutan membahas Ustadz Kainama. Artinya dalam beberapa hari ini serangan kepada Ustadz Kainama begitu masif. Dan ini sekali lagi saya katakan, ada yang mengkoordinirnya. Tidak mungkin serentak nyerang kalau tidak ada yang menyuruh. Clear ya, kompakan semua menyerang. Padahal mereka ini nggak dekat. Yang punya channel-channel ini juga bukan orang yang kompakan, bukan orang yang dekat gitu. Ya, mereka itu cuma dekat dalam artian donaturnya sama. Donaturnya sama, tapi mereka bukan teman. Beda dengan di Muslim ya. Kalau misalnya kayak saya sama Goldian, sama Bang Zuma, ya kita sering teleponan. Kalau ada kesempatan kita ketemu. Ya, saya dengan Uniriva, saya dengan Kores gitu kan. Kita memang sering barengan gitu. Kalau ini nggak pernah, mereka nggak pernah duduk bareng, nggak pernah ngopi bareng. Tapi mereka cuma satu kesamaan mereka. Mereka punya donatur yang sama. Ya, mereka punya bos yang sama. Jadi mereka diinstruksikan untuk fokus menyerang Ustadz Kainama di awal tahun ini. Jadi Ustadz Kainama gimana pun caranya harus dihancurkan, harus diredam. Ya. Itu mungkin menjadi misi utama mereka.
untuk tahun 2024 ini. Begitu juga mungkin Kodondi ya. Setelah Ustadz Kainama, nampaknya akan merembet ke Kodonditan. Jadi memang semua pada kesana semua, lihat ini. Ini Louis Prasetyo, juga sama kan? Ya, Tante Louis juga kontennya sama, 22 jam yang lalu, 1 hari yang lalu. Oke, umat Islam sadar tipuan Kainama. Ya, kalian bisa lihat. Jadi apa yang saya sampaikan ini kebenaran, teman-teman. Hati-hati buat Ustadz Kainama, dan kenapa saya mau nggak mau harus membuat konten ini, memberikan teguran keras buat pendeta Melatok, serta pendeta-pendeta dan polikardus-polikardus yang lain. Yang pertama, ya, kalian harus tahu dulu, kenapa Ustadz Kainama itu banyak membongkar kekristenan. Begitu juga dengan Kodondi. Dua sama ya, dua orang ini sama. Di mana Melatok bilang harusnya kalau sudah mualaf, tidak tertarik lagi membahas Bible. Kan begitu, tidak tertarik lagi. Apalagi pembahasan Bible-nya ngaco, sembarangan gitu. Asal, nggak ada isinya, memelintir, menipu, dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan seperti itu. Kalau memang Anda merasa yang disampaikan Ustadz Kainama maupun Kodondi, itu omong kosong, itu tipuan, itu asal-asalan, kenapa tidak berani berdebat? Kalau gitu tantang aja. Tantang aja Ustadz Kainama maupun Kodondi untuk diskusi. Kenapa nggak berani? Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak berani? Deki Ngadas tidak berani. Melatok tidak berani. Esra Soru yang akhirnya berani setelah didesak. Ya, setelah didesak mau nggak mau berani, apalagi setelah dia lihat senior dia, Pendeta Budi Asali babak belur. Mau nggak mau dia maju. Nanti bulan 5. Selesai pemilu baru bisa diadakan. Kita lihat, apakah Esra Soru akan menyusul pendeta-pendeta sebelumnya masuk kandang, masuk dalam tong sampah, dibuat oleh Kodonditan. Kita tunggu. Budi Asali aja, yang kalian anggap sebagai pakar ya, orang Kristen sendiri menganggap Budi Asali sudah punya kemampuan, pantas untuk mewakili kekristenan, buktinya babak belur. Buktinya mengakui bahwa Kodondi pintar. Mengakui bahwa Kodondi mengerti Bible itu. Bahkan Budi Asali yang beberapa kali terdiam saat disampaikan data-data. Disampaikan bahwa Bible memang sudah diubah. Ini buktinya. Diperlihatkan buktinya. Terdiam Budi Asali. Silakan kalian cek videonya. Terakhir Budi Asali mengiyakan. Iya, nampaknya sudah terjadi perubahan. Ada upaya dari bapak-bapak gereja untuk mengubah isi Bible itu. Jadi kalau dibilang ngaco, buktikan. Jangan cuma menuduh. Ini kan cuma menuduh sembarangan. Oh, Donditan nggak ngerti. Ya, nggak ngerti, nggak pantas bahas gitu. Halo, buktikan. Ini kan ranah akademis. Ini sudah jatuhnya rada akademis. Bukan ranah anak kecil yang saling tuduh, wah kamu yang salah, kamu yang duluan, kamu yang begitu. Halo, malu kita. Ya, malu. Dan kalian harus tahu sejarahnya. Kodondi memang dia pakar di bidang itu. Dia spesialis di kontradiksi Bible. Begitu juga dengan Ustadz Kainama. Memang spesialisnya itu. Jadi kalau dibilang kenapa bukan bahas Quran? Loh, mereka memang spesialisnya membongkar kontradiksi Bible. Yang jadi masalah, yang disampaikan benar nggak? Kalau yang dia sampaikan nggak benar, laporkan. Kan begitu. Kalau yang mereka sampaikan itu adalah tipuan, laporkan. Penistaan agama. Tetapi yang mereka sampaikan kenyataan, ini yang membuat teman-teman sebelah itu jengkelnya tuh nggak ketolong gitu. Nggak sanggup gitu kan. Udah kesel, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena yang disampaikan kebenaran. Setengah mati kalian tutupi, dibuka terus sama Kodondi. Gimana nggak kesel gitu. Kalian setengah mati lindungi ya. Supaya dombanya jangan kabur. Kalian tutup semua pintu. Tiba-tiba dibuka-bukain pintunya. Dombanya kabur-kaburan. Gimana nggak ngamuk? Terus kalau kita lihat, kenapa ini terjadi? Sekali lagi, saya berkali-kali sampaikan. Nggak akan ada yang namanya Donditan, Ustadz Kainama, Zulkifli M. Abbas, ya, Triun Slayer. Kalau kekristenan stop, ya stop apa? Melakukan misi penginjilan, misionaris
dan juga menggunakan istilah-istilah Islam di dalam kitabnya. Kami ada untuk menjawab bagaimana misionaris turun ke lapangan, memelintir ayat Quran. Itu kalian pungkiri. Fakta dengan jelas mengatakan, membuktikan bahwa kekristenan yang di Indonesia terutama menggunakan istilah-istilah Islam. Alkitab. Di luar negeri, Holy Bible. Kok di Indonesia, Alkitab? Di Indonesia, versi LAI, Tuhan kalian bernama Allah juga. Allah punya anak lagi. Ya. Allah punya anak. Allah itu Tuhannya umat muslim. Dan kalian bilang Tuhan kami punya anak. Apa nggak bikin kesel? Kalau kalian bilang Theos punya anak, ya Yesus anak Theos, nggak ada masalah. Ini Yesus anak Allah. Anak Allah. Cuman kalian pelintir jadi Allah. Belum lagi misionaris-misionaris di daerah. Memelintir-melintir ayat Quran. Mengatakan Isa adalah kebenaran. Kalian lihat. Berapa banyak yang membawa-bawa nama Isa dalam misi penginjilan. Itu kalian hentikan dulu. Setelah kalian hentikan, maka orang-orang seperti Kodondi, Ustadz Kainama, nggak akan ada lagi. Nggak akan ada lagi. Itu dulu dibereskan. Ya. Mel Atok mungkin tidak nyebrang. Saya tahu pendeta Mel Atok ini adalah pendeta yang baik. Ya. Dia pendeta yang baik. Beda dengan teman-temannya mungkin. Tetapi yang jadi masalah, di luar sana banyak, Pak. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang nggak benar. Memelintir ayat Quran. Bahkan untuk dunia YouTube, duluan ada channel Kristen. Duluan ada channel Polycarpus. Islam terlambat. Dan kami hanya mengcounter. Kami hanya meluruskan. Kami hanya melawan syubhat-syubhat yang dibuat oleh channel-channel Polycarpus. Mohon maaf. Itulah dari dulu saya serukan. Hentikan ini. Ya sudah, kita nggak akan ungkit-ungkit siapa yang duluan. Nanti nggak selesai kan, saling tunjuk. Ini ibarat orang udah tawuran nih, udah berantem. Yang sana nunjuk dia duluan, yang sana bilang, itu teman dia namanya itu, nyerang duluan, lempar batu duluan. Nggak selesai-selesai. Udah, hentikan. Kalau mau. Kan begitu. Mau nggak sekarang gitu? Jangan cuma menyalahkan, Pak. Pendeta Mel Atok, seorang pendeta. Tetapi bukan cari solusi, tapi menyalahkan orang. Menyalahkan Kodondi dan Ustadz Kainama. Ini nggak bijak. Sebagai pemuka agama, sebagai pemimpin, Anda nggak cocok. Harusnya cari solusi. Udah kita stop. Harusnya Anda tanya sama Kodondi, gimana cara supaya Anda tidak bahas lagi yang namanya kontradiksi Bible. Terus Kodondi kasih syarat. Kalau Anda bisa penuhi, oke, selesai. Gentleman dong. Cari solusi. Jangan cuma tunjuk sana, tunjuk sini. Nggak selesai. Anda kalau negur, saya juga bisa buat video tegur. Kan gitu. Teguran buat Mel Atok. Gampang. Jadi janganlah hanya menyalahkan orang lain. Ya. Jangan hanya menyalahkan orang lain. Terus Anda bilang, Anda baptis banyak orang Islam. So what gitu. Anda lagi bahas Ustadz Kainama sama Kodondi, tiba-tiba Anda membanggakan banyak orang Islam yang Anda baptis. Perasaan saya belum pernah lihat. Mohon maaf. Di video yang mana ya? Karena saya nggak pernah lihat. Terus Anda mau bilang, oh orangnya nggak kita publikasikan. Untuk faktor keamanan dan sebagainya. Bullshit. Ya, saya katakan bullshit. Kita lihat bagaimana murtadin-murtadin itu dimanfaatkan oleh, ya, oknum lah kita bilang, bukan kekristenan ya, oknum-oknum Kristen untuk menyerang iman Islam. Bagaimana mereka-mereka ini diberikan panggung, diberikan pentas. Kosman, Belukus Suntur Saifuddin Ibrahim, Fatimah Sedekah, bahkan yang paling ya gampang kita lihat, Pinkan Mambo. Pinkan Mambo aja dikasih pentas, dikasih panggung. Bahkan menurut Louis Prasetyo, jadi pastor dia. Langsung jadi gembala. Louis Prasetyo capek-capek sekolah, nggak jadi gembala. Lama, ikut tahapan. Pinkan Mambo jalur ekspres. Ekspres langsung dia, karena dia terkenal, karena dia jago ngomong, langsung, apalagi dia murtadin. Langsung dikasih gelar pastor. Luar biasa. Dibawa keliling untuk kesaksian. Itu fakta kan? Bisa Anda bantah? Bisa Anda bantah, Mel Atok? Nggak sanggup kan? Kalau Kodondi, pernah nggak? Ya? Enggak. Dia hanya menyampaikan di forum tertutup. Dia hanya menyampaikan dalam ranah akademis.
Nggak bisa. Oh, mualaf langsung dikasih khotbah Jumat. Nggak ada. Nggak ada mualaf itu dikasih khotbah Jumat. Gila itu namanya. Ya tetap dia harus belajar, ada tahapannya. Beda dengan murtadin, langsung khotbah minggu. Wah, keren ya. Ya, luar biasa. Ini sini perbedaannya jelas. Terus dibilang memutarbalikkan kitab suci. Waduh, di mana putar balik? Terus dikatakan sama Melatok, jangan berpikir kalian berdua bisa meruntuhkan iman kekristenan. Jangankan kalian, setan sekalipun nggak bisa. Halo? Nggak malu apa? Nggak malu apa nih Melatok? Ini bukan masalah kebenaran atau tidak. Terbukti. Lewat video, lewat penjelasan Kodondi, berapa banyak orang menemukan hidayah? Lewat penjelasan Ustadz Kainama, berapa banyak orang jadi mualaf? Terus Anda bilang nggak bisa mengganggu gugat. Ya ini memang bukan kebenaran kok. Kalau kebenaran nggak bisa diganggu. Kalau ini firman Tuhan, tidak mungkin ada celahnya. Kalau ini firman Tuhan. Tetapi kenyataan ini bukan firman Tuhan. Mohon maaf. Bahkan yang ngomong bukan saya. Orang Kristen sendiri itu ngomong, Alkitab tidak sempurna. Bible tidak sempurna. Itu hanya tulisan. Ya. Orang Kristen sendiri yang ngomong, bukan saya. Nanti saya akan post kontennya khusus. Membahas Bible tidak sempurna menurut orang Kristen sendiri. Jadi kita semua ada bukti. Kita ngomong tuh nggak asal-asal. Ya. Jadi nggak ada di sini yang membodohi orang, menipu orang. Aduh. Malah pendeta Mel Atok nih yang coba mengelabui penontonnya. Dengan mengatakan bahwa Kristen cuma satu. Sejak kapan Kristen cuma satu? Perasaan tuh gontok-gontokan sampai mau bunuh-bunuhan ya. Melkisedek mengancam Bililin, mau menggorok leher Bililin. Ada videonya, silakan dilihat konten saya. Ada videonya. Jadi gimana tuh Pak? Udahlah, ngaku aja lah, jujur aja. Ya, jujur aja gitu. Terus dia bawa-bawa lagi. Belajar dari orang terdahulu yang sudah binasa, menghina kekristenan, menghina firman Tuhan. Ujungnya pasti mati kan gitu. Menghina firman Tuhan pasti mati. Halo? Memangnya kalian nggak pasti mati? Memangnya Mel Atok nggak pasti mati? Ya, saya tanya nih, Mel Atok pasti mati nggak? Pasti mati. Ya, pasti mati. Lu kira lu Elia? Lu kira lu Henok? Ya, diangkat ke surga? Aduh, manusia itu pasti mati, Pak. Sesuatu yang pasti di dunia ini adalah kematian. Itu fix, Pak. Kami nggak pernah takut dengan kematian, Pak. Tapi kita tuh mati dengan cara seperti apa dan apa yang kita lakukan di dunia. Ini yang paling penting. Ya. Ini yang paling penting. Kalau Anda bilang menghina uang nanti azab dan sebagainya, kan gitu. Selalu disangkut pautkan azab. Kita juga bisa buat video gitu, Pak. Kodondi, ya. Anda mau bilang kena azab, nanti bernasib seperti Ko Agus. Silakan. Kalau kita mau buat juga bisa. Berapa banyak pendeta-pendeta juga berakhir seperti itu. Saya dikutuk, Pak. Didoakan. Nggak melihat tahun 2023. Bayangkan. Pendeta besar. Dan Anda kenal juga sama pendeta itu. Mengatakan saya nggak akan lihat 2023. Dia minta kepada Tuhannya. Apa yang terjadi? Dia yang tidak lihat 2023, Pak. Dia yang tidak lihat. Apakah saya ungkit-ungkit terus? Apakah saya buat videonya berjilid-jilid? Oh, lagi nggak ada konten, kita buat video itu. Seperti yang dilakukan channel-channel Polikardus. Enggak, Pak, kita nggak seperti itu. Ya, sadarlah. Sadarlah ya. Jadi, janganlah menipu kepada para penonton, terutama tipu diri sendiri, nggak ada guna. Ya, mungkin penonton bisa ditipu, tapi diri Anda sendiri nggak mungkin bisa Anda tipu, kan? Anda sendiri tahu apa kenyataannya, apa yang sebenarnya terjadi. Dan sedikit iklan ya, mohon perhatiannya. Bagi teman-teman yang suka menonton diskusi secara live, ya baik itu debat maupun diskusi ringan, dapat menonton di Pakar Debat Lintas Agama. Jadi channel Jadid HMC ini hanya channel reaksi, ya, hanya channel video pendek. Sedangkan untuk diskusi, mohon didukung Pakar Debat Lintas Agama ya. Ini kita buat memang khusus untuk live. Dan ini masih sangat kecil, teman-teman. Ya, subscribe-nya juga masih sangat kecil, mohon dibantu ya. Baru 86.
mohon didukung supaya kita ya lumayan lah ada rezeki gitu kan, bisa beli beras gitu, bisa beli makan ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendukung, tolong di subscribe dan ditonton ya, jangan hanya subscribe tapi tidak ditonton. Terus bagi teman-teman yang ingin membeli merchandise pendebat, ya di sini ada Al Ayubi, Bamtri, ya, ini ada yang Hamas, ya kucing, keren nih, ini yang paling laku sekarang, dan juga Bang Zuma tentunya, ya. Terus kita juga ada hoodie HMC dengan logo HMC serta polo shirt HMC. Yang tertarik untuk membeli dapat mengunjungi toko kita di Tokopedia serta nomor WA yang tertera di bawah ya. Kalau mau pesan secara offline atau manual bisa lewat nomor WA yang ada di bawah. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan dan sekaligus promosikan ya, dengan kalian membeli produk-produk kami, dengan menonton channel kami, ini sudah membantu perekonomian kami sehingga kami bisa terus ya bergerak, terus berjuang untuk melawan para polikardus-polikardus, penista dan penghujat agama ini ya, supaya kami bisa terus semangat ya, kami punya amunisi untuk bertempur melawan polikardus-polikardus ini. Karena yang namanya pertempuran itu juga membutuhkan amunisi. Ya, kami butuh amunisi, nggak bisa sekedar wah serang sana serang sini gitu kan. Ya, nggak bisa teman-teman. Apalagi kita tahu mereka ini kan juga ya punya segala cara licik untuk mencelakai kita, termasuk membuat kita nanti di penjara dan sebagainya ya. Jadi bagi teman-teman jangan lupa bantu kami supaya jadi anti badai. Karena kami sangat rentan nih untuk dipenjarakan sama polikardus. Mereka dikit-dikit lapor soalnya ya. Bahkan saya aja udah dilapor sampai mungkin tidak kurang 10 laporan untuk saya. Luar biasa polikardus ini. Dan bagi teman-teman yang mau membeli makanan atau mau nongkrong-nongkrong, jangan lupa juga ya, kita juga ada buka namanya J-Stick Kayu Manis Timur. Di Google Map kalian tinggal search akan kelihatan. Ya, lokasinya di sini dekat SMA Negeri 31. Ya. Parkir di sini juga bisa, karena di sini nggak ada tempat parkirnya teman-teman. Yang ada tempat parkir motor, untuk mobil nggak bisa parkir. Ya, untuk mobil nggak bisa parkir, jadi saya sarankan parkirlah di Alfamart, ya, Alfamidi, Indomaret, ataupun tempat yang lain. Biasanya orang di SMA Negeri ini. Ya, tinggal jalan ke sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.